Oke. Cina kan? Assalamualaikum Nak. Salam Bu. Bagaimana kabar Kak hari ini? Ada baik Bu, tapi capek juga sebenarnya karena pikiran juga agak penuh akhir-akhir ini. Jadi akhir-akhir ini tuh terasa melelahkan ya Bu. Tadi bagaimana perjalanan Kak ke sini? Tadi perjalanan ke kampus itu Bu sangat-sangat macet, apalagi di lorong itu dekat tempat. Biasa memang padat sekali jalan di situ. Iya Bu. Oke. Sebelum kita lebih jauh ya bicaranya, saya ingin menjelaskan dulu sedikit tentang tes kita. Jadi kurang lebih tes kita itu 40 sampai 60 menit. Jadi di sini bebas Ki mau cerita apa saja Ki, dan jangan takut kalau cerita itu bakal tersebar di. Baik Bu, baik. Nah, kalau misalnya ada nanti pertanyaan yang membuat kita merasa tidak nyaman, boleh kita simpan saya dulu, jangan dipaksakan dulu dan dibuat. Sebenarnya keputusan tak datang ke sini itu merupakan hal yang sangat baik ya, karena ketika kita melalui konseling itu bukan hal yang mudah memang, jadi cukup menghargai keputusan tak untuk datang ke sini. Takut dinilai buruk, jadi baru sempat bisa datang hari ini Bu. Wajar kalau misalnya ada rencana seperti itu, terutama ketika berada di kita sendiri dan sulit-sulit. Saya ingin kamu tahu kalau tujuan saya di sini itu bukan untuk menggurui atau menentukan, tapi untuk mencoba memahami apa yang kita alami sekarang. Kalau gitu mulai pelan-pelan kita jadi dari semua hal yang kita alami akhir-akhir ini, apa yang paling berat untuk kita rasakan? Jadi begini Bu, saya sekarang ini kan sudah semester 10 Bu, dan sementara itu semuanya teman-temanku itu hampir semua sudah lulus Bu. Terus juga sudah banyak tuh kejadian kayak ada yang sudah kerja, ada yang lanjut S2, sedangkan saya Bu masih ini tertahan di skripsi. Hal itu membuat kamu tertinggal ya? Iya Bu, saya tuh kayak kayak tertinggal sangat jauh Bu begitu. Sejak kapan perasaan seperti itu terasa berat? Sejak terhadap 4 skripsi begitu ditolak sama dosen Bu. Boleh kita ceritakan lebih lanjut? Saya sudah merasa cukup yakin sama revisiku, sudah riset, sudah meneliti baik-baik Bu, tapi pas bimbingan itu banyak sekali yang koreksi. Dosen itu bilang analisisku inilah masih belum bagus lah, belum dalam lah, jadi harus diulangi lagi Bu. Setelah peristiwa itu apa yang dirasa berbeda? Saya jadi takut Bu buka laptop. Tapi karena kita khawatir hadapi revisi lagi. Iya Bu. Dan kalau bisa mau menulis tuh udah kayak langsung sesat, jantungku berdebar, terus tanganku juga kayak gemetar Bu gitu. Jadi bukan cuma pikiran tak yang ini dia, tapi tubuh tak juga bereaksi ketika berhadapan di skripsi. Iya Bu. Kadang saya baru mau buka laptop tutup lagi karena begitu Bu, deg-degan Bu. Apa yang biasanya kita lakukan setelah itu? Biasa gitu kalau tidur, scrolling media sosial seharian supaya saya tidak terlalu pikirkan hal itu. Jadi ada keinginan tak untuk menjadi menyelesaikan kita di skripsi. Iya Bu. Kalau dipikir-pikir apa yang paling kamu takutkan dari situasi seperti itu? Sebenarnya Bu, saya takut Bu mengecewakan orang tua Bu. Karena kamu merasa dia orang tua ini sudah ini ya sangat berjasa untuk pendidikan Kak. Iya Bu, apalagi saya kan anak perempuan yang paling tua, pastinya takut akan hal itu. Jadi memang ada tanggung jawab tadi berbagi jawab sebagai anak pertama. Iya Bu. Selama
selama ini Indah memendam sendiri-sendirian. Iya, karena saya malu cerita ke orang lain. Capek ya kalau memikul semua sendirian. Iya bu. Nah, setelah mendengar cerita Kak sejauh ini, saya menyatakan kita itu punya keinginan untuk menyelesaikan semua skripsi Kak, dan juga makin memperbaiki keadaan Kak. Iya bu, itu sebenarnya masih mau selesai bu, karena masih ada tadi ambisi untuk membanggakan orang tua. Kalau misalnya melalui proses konseling ini, perubahan seperti apa sih yang mau kita dapatkan? Saya mau bisa berkomunikasi kita lagi rasa cemas dan takut. Jadi target awal itu kita mau kurangi rasa takut tadi. Iya. Ya, skripsi. Iya. Apa lagi yang mau kita capai? Saya mau nih bu lebih tenang dan tidak terlalu menyalahkan sendiri terus. Itu tujuan yang baik sekali ya, dan juga cukup realistis untuk kita mulai. Tapi sebelumnya itu penasaran, di tengah semua rasa berat ini, pernah tidak ada satu momen kecil di mana kita merasa sedikit lebih tenang atau sedikit lebih mampu menghadapi situasi tertentu? Ada sebenarnya bu. Itu pas minggu lalu. Boleh ditahu? Jadi waktu itu hujan deras sekali sore-sore. Tapi saya cuma sendiri di kos. Awalnya itu saya biasa scroll-scroll sosial media, main HP, rebahan. Tapi entah kenapa itu suasana hujan waktu itu bikin tenang. Lalu apa yang kita lakukan? Saya bilang ke diri sendiri itu coba baca satu paragraf saja dulu. Bisa dilanjut. Iya, bahkan saya bisa lanjut baca hampir setengah jaman, 1 jaman bu. Iya bu, saya juga sebenarnya agak kaget bu akan hal itu. Entah apa yang bantu Ki sampai akhirnya bisa dimulai waktu itu. Mungkin karena saya tidak memaksakan diri bu, sebelumnya itu hanya hati kerja. Itu penting sekali karena kadang itu seseorang terlalu menuntut dirinya harus sempurna, harus berhasil, padahal kan tubuh dan pikiran itu justru malah semakin tertekan ya kalau dipaksakan diri. Iya bu. Kalau kita pakai skala 1 sampai 10, di mana angka 1 itu berarti Indra merasa putus asa dan juga sangat ingin menyerah, sedangkan di angka 10 itu merasa lebih tenang, lebih percaya diri, dan bisa kita kerja skripsi kita secara bertahap. Ketika pertama kali kita datang, apa ini ada yang keberapa? Mungkin di angka 3 bu. Kenapa bukan? Karena saya masih mau datang ke sini. Nah, sekarang setelah kita cerita tadi sejauh ini, ada tidak perubahan sedikit dari angka tersebut? Mungkin sekarang naik sedikit jadi 5 bu. Apa yang bisa naik ke angka 5? Apa penyebabnya? Karena saya jadi sadar kita saya sepenuhnya ini belum gagal. Jadi saya melihat hal penting dari diri tadi. Apa itu bu? Kalau kita itu orang yang sangat peduli sama keluarga dan juga masa depan kita. Dan meskipun terkadang sekarang sedang merasa sangat tertekan, tetapi masih memiliki untuk mencari bantuan daripada kita menyerah. Terima kasih ya bu. Itu bukan hal kecil loh. Untuk sementara saya mau kita itu coba fokus pada langkah dulu, bukan langsung ke langkah yang luar biasa yang harus menjadi sempurna. Kita mulai coba dari menonton kembali transkripsi tak selama beberapa menit atau baca saja satu paragraf seperti yang kita lakukan. Nanti saya akan coba bu semua arahan bu. Dapat jadi tidak? Iya bu, sangat aman karena juga pertama kan kalau tidak perasaan itu penting saya tenang dan tidak harus sempurna pasti bisa. Jadi nanti di pertemuan berikutnya mungkin bisa kita diskusi kemudian tentang termasuk apa saja sih yang memasuki dan membuat kita. Terima kasih banyak bu, saya rasa ini mulai merasa lebih ringan setelah cerita kayak ada lagi sama saya. Terima kasih bu. Terima kasih juga. Tunggu. Ya, salam. Oke. 9 menit.
biar Oh, nah kelihatan banget ya